Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istadzah Fanisa Filailayin dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3 Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ILC 3 tentang penyakit diare. Langsung saja, penjelasan mengenai materi yang pertama. Apakah diare itu? Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, 3 kali sehari atau lebih dalam 1 hari. Bagaimana cara penularannya? Melalui makanan atau minuman yang tercemar kuman. Faktor resiko terjadinya diare. Yang pertama, faktor perilaku, dan yang kedua, faktor lingkungan. Faktor perilaku. Yang pertama, tidak memberikan ASI eksklusif. Memberikan makanan berdamping ASI terlalu dini akan mempercepat bayi kontrak terhadap kuman. Yang kedua, menggunakan botol susu terbukti meningkatkan resiko terkena penyakit diare. Dan yang ketiga, tidak menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebelum memberikan ASI atau makan, setelah membersihkan BAB anak. Yang keempat, menyimpan makanan yang tidak higienis. Faktor lingkungan. Yang pertama, ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Yang kedua, kurangnya ketersediaan MCK. Yang ketiga, kebersihan lingkungan dan pribadi yang buruk. Penyebab diare. Yang pertama, infeksi bakteri, virus, infestasi parasit. Yang kedua, alergi. Dan yang ketiga, keracunan. Yang keempat, imunodefisiensi. Jenis diare. Berdasarkan lama diare. Yang pertama, diare akut. Diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Yang kedua, diare kronik. Diare yang berlangsung lebih dari 14 hari berdasarkan masalah. Yang ketiga, diare berdarah. Yang keempat, kolera. Derajat dehidrasi dalam diare. Diare tanpa dehidrasi, diare dengan hidrasi ringan atau sedang, diare dengan hidrasi berat. Diare tanpa dehidrasi. Yang pertama, keadaan umum, baik atau sadar. Yang kedua, mata, tidak cekung. Yang ketiga, keinginan untuk minum, normal, tidak ada rasa haus. Yang keempat, turgor, kembali segera. Diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, keadaan umum, gelisah atau rewel. Mata cekung, keinginan untuk minum, ingin minum terus, ada rasa haus. Turgor, kembali lambat. Diare dengan hidrasi hebat. Yang pertama, keadaan umum, lesu, lungsai atau tidak sadar. 2. Mata, tidak cekung. Ketiga, keinginan untuk minum, malas minum. Yang keempat, turgor, kembali sangat lambat. Terapi diare. Yang pertama, beri cairan lebih banyak dari biasanya. Yang kedua, beri obat gizi. Yang ketiga, memberikan anak makanan untuk mencegah kurang gizi. Yang keempat, antibiotik selektif. Yang keempat, nasihat ibu atau pengasuh. Memberikan cairan lebih banyak dari biasanya. Yang pertama, teruskan ASI lebih sering dan lebih lama. Yang kedua, anak yang mendapat ASI eksklusif, beri susu yang biasanya diminum dan oralit atau cairan rumah tangga sebagai tambahan, kurang sayur, air tajir, dan air mata. Umur 1 tahun diberikan 50-100 ml tiap kali berak. Umur 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali berak. Cara membuat oralit. Sedangkan 1 gelas air minum 200 cc. Pastikan oralit masih dalam bentuk bubuk kering. Masukkan 1 bungkus bubuk oralit ke dalam air minuman gelas dengan cara menggunting seluruh bagian atau bungkus oralit. Jangan hanya menggunting bagian ujungnya saja. Aduk cairan oralit sampai berlarut. Cara membuat oralit. Memberikan oralit sampai diare berhenti. Anak 1 tahun diberi 50-100 cc cairan oralit 1,5
seperempat sampai setengah gelas cairan Oralit setiap kali anak diare. Anak 1 tahun diberi 100 sampai 200 cc cairan Oralit, setengah gelas cairan Oralit setiap anak kali diare. Bila anak mutah, tunggu sekitar 10 menit dan lanjutkan memberikan cairan Oralit sedikit demi sedikit setiap 2 sampai 3 menit. Larutan Oralit jangan disimpan lebih dari 24 jam. Memberikan obat zinc. Memberikan zinc 10 hari berturut-turut walaupun diare sudah berhenti dapat diberikan dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok mata. Bila anak mutah sekitar setengah jam setelah memberian obat zinc, ulangi memberian dengan cara memberikan potongan lebih kecil. Umur 6 bulan diberi 10 mg setengah tablet per hari. Umur 6 bulan diberi 20 mg 1 tablet per hari. Memberi anak makanan untuk mencegah kurang gizi. Memberi makanan sesuai dengan umur anak dengan memenuhi yang sama pada waktu anak sehat. Tambah setengah 1 sampai 2 sendok teh minuman sayur setiap porsi makanan. Memberikan makanan kaya kalsium seperti buah segar, pisang, air kelapa hijau. Memberikan makanan lebih sering dari biasanya dengan porsi lebih kecil setiap 3 sampai 4 jam. Setelah diare berhenti, beri makanan yang sama dan makanan ditambah selama 2 minggu. Antibiotik selektif. Antibiotik hanya diberikan pada diare berdarah dan kolera. Nasihat ibu atau pengasuh untuk membawa anak kembali ke petugas sehat atau puskesmas atau rumah sakit bila berak cair lebih sering, mutah berulang, sangat haus makanan dan minuman sangat sedikit, timbul demam berdarah, tidak membaik dalam 3 hari. Nasihat ibu atau pengasuh. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun. Memberikan makanan berdampingan ASI sesuai umur. Memberikan minuman air yang sudah direbus dan menggunakan air bersih yang cukup. Cuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air sampai bersih. Sebelum makan, sebelum menyusui, sebelum buang air besar, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makanan anak, sudah membuang tinja atau kotoran anak. Cuci peralatan makanan dan minuman dengan baik dan benar. Buang air besar jamban. Membuang tinja bayi dengan benar. Memberikan imunisasi campak untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terkena diare.